Shalom anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan Ibu berharap juga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun kita belajarnya masih secara online. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kita mau menyerahkan pembelajaran kita hari ini kepada Tuhan ya. Oke anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini. Kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan memberikan hikmat untuk anak-anak kami, supaya mereka semua dapat mengerti setiap pembelajaran yang akan hamba-Mu sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya, pasti semua anak-anak sudah tahu ya. Ini adalah gambar pelangi. Nah, biasanya pelangi itu munculnya sehabis hujan ya. Biasanya kalau habis hujan, kalau anak-anak lihat ke langit, kadang-kadang muncul nih pelangi, tapi nggak setiap saat ya, nggak setiap saat habis hujan muncul sih, tapi keseringan sehabis hujan tuh pasti muncul pelangi. Nah, anak-anak tahu nggak apa warna pelangi? Ayo, ada yang tahu? Ya, pelangi itu warnanya adalah Mejiku Hibiniu. Apa itu, Bu? Merah, jingga, kuning, terus apa lagi? Hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu adalah warna-warna pelangi yang sering muncul. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak siapa ya pencipta dari pelangi yang sangat indah itu? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Pelangi adalah ciptaan Tuhan. Sama seperti anak-anak dan juga ibu guru adalah ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak coba kita perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa ya itu? Wah, ada gambar tangan, tapi kulitnya berwarna-warna. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar kulit manusia yang Tuhan ciptakan ya. Tuhan menciptakan kita secara berbeda-beda. Nah, itu betul sekali. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit kuning, dan juga sawo matang. Ada juga nih yang bermata sipit, mata belok, tinggi, pendek. Ada yang suaranya keras, bahkan ada yang suaranya lembut. Tidak itu saja anak-anak, perbedaan yang ada. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak sekali keragaman budaya. Contohnya ada suku Jawa, suku Toraja, ada Gayo dari Aceh, ada suku Bali, ada Papua, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, semuanya itu Tuhan ciptakan dengan keunikannya masing-masing. Baik itu dari bentuk tubuh, cara berpikir, kesenangan atau hobi. Nah, anak-anak, tidak mungkin kan semuanya itu sama. Tidak mungkin kita cara berpikir kita sama. Tidak mungkin juga hobi kita sama. Ya, bisa saja sih sama, tapi mungkin itu kebetulan satu atau dua orang saja. Tapi kalau semua orang di dunia ini semuanya sama, itu tidak mungkin ya. Bahkan kalaupun ada kesamaan, sebenarnya itu tidak selalu menguntungkan kita. Coba saja nih kita bayangkan. Seandainya semua orang di dunia ini memiliki kulit berwarna hitam. Coba, hitam semuanya. Gimana tuh? Pasti kurang indah ya anak-anak?
Nah, kalau misalkan semua orang itu menjadi tua semuanya sedunia ini. Nah, lalu siapa dong yang mau menjadi anak-anak? Nah, atau kalau misalkan semua orang di dunia ini suaranya keras semuanya, seperti orang yang lagi marah-marah. Hah? Gimana coba jadinya? Pasti dunia ini akan berisik, ya kan? Ramai dan juga tidak ada ketenangan. Nah, itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita secara berbeda-beda supaya hidup kita lebih indah, lebih berwarna, ya. Nah, anak-anak, meskipun kita berbeda, setiap orang tidak boleh menganggap dirinya lebih penting atau lebih baik daripada orang lain. Ya, kita nggak boleh membeda-bedakan orang lain. Kalau misalnya ada teman kita nih, kulitnya kok beda sama kita, terus nggak mau deh kawanan. Nah, nggak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Meskipun kulit kalian berbeda, mungkin rambut kalian berbeda ya, ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting. Nah, itu tidak menjadi masalah. Justru itu yang menjadi kita lebih indah. Jadi anak-anak tetap harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, setiap orang itu pasti membutuhkan anak-anak. Kita pasti saling membutuhkan. Nah, oleh karena itu, kita harus saling menghargai seperti yang Ibu bilang tadi. Karena dengan saling menghargai, kita pun dapat saling menerima perbedaan masing-masing supaya anak-anak dapat menerima satu dengan yang lain, maka anak-anak perlu belajar untuk mengenal dengan baik setiap orang dengan keunikan dan keragamannya. Jadi, kalau misalkan ada teman kita berbeda, jangan dijauhin, justru kita dekat. Justru kita dekati, kita kenali keragamannya supaya kita bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Tuhan menciptakan manusia dengan segala perbedaannya, mulai dari suku budaya, agama, dan juga bangsa. Tuhan berfirman, semua itu baik. Perbedaan itu indah dan harus kita syukuri. Tuhan hadir dalam setiap perbedaan yang membawa damai sejahtera. Yang kedua, setiap orang pasti saling membutuhkan. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai orang lain. Karena dengan saling menghargai, kita pun dapat saling menerima perbedaan masing-masing satu dengan yang lainnya. Nah, supaya kita dapat saling menerima, maka kita pun perlu banyak belajar untuk mengenal dengan baik setiap orang dengan keunikan dan keberagamannya. Nah, yang terakhir, biarlah setiap perbedaan-perbedaan yang kita miliki bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada minggu ini ya. Nah, hari ini tugasnya anak-anak adalah menulis rangkuman ya. Kesimpulannya ini yang sudah Ibu simpulkan, silahkan anak-anak catat di buku tulis agama kalian ya, di buku tulis agama masing-masing. Nah, nanti tidak usah dikumpulkan ke Bu Esther ya. Ini hanya untuk menjadi catatan anak-anak di rumah dan untuk belajar anak-anak di rumah. Oke, anak-anak? Itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.